Oke. Fasya, Dava, Atari, Aidil boleh aktifkan kameranya, Kak? Iya, Bu. Oke. Jadi kalau misalnya klub boleh nggak pakai seragam, boleh sambil makan, yang penting mengerjakan soal, kemudian fokus, gitu ya. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yang titik berat, karena tadi praktikumnya ada yang sudah selesai praktikumnya, tapi tinggal edit video ada? Yoga udah selesai? Belum, Bu. Belum. Atari, Dava, Aidil, gimana? Belum, Bu. Ngumpulin bahan, Bu. Oke, ngumpulin bahan. Fasya, Haikal gimana? Belum, Bu. Oke, belum. Gak apa-apa, yang penting dikumpulkan sesuai dengan deadline-nya. Oke, teman-teman, boleh dibuka di GCR Club, Club Saintek. Dibuka dulu, jadi kalau misalnya agak kendala jaringan dari Bumel, kalian masih tetap bisa buka materinya. Oke. Ini tentang titik berat. Tadi kita sudah dijelaskan juga, sudah belajar bagaimana menentukan titik berat menggunakan praktikum. Kali ini kita akan menentukan titik berat menggunakan rumus, menggunakan hitungan atau titik pusat massa gitu ya. Kalau pengertiannya tadi semoga sudah mengerti bahwa benda tegar itu terdiri dari partikel-partikel atom yang bagiannya itu mempunyai berat masing-masing. Apabila semua beratnya dijumlahkan, maka didapat yang namanya gaya berat atau weight. Weight-nya weight kecil. Gitu. Titik tangkap gaya berat tersebut disebut titik berat, di mana titik tangkap tersebut merupakan titik kesetimbangan. Nah, ini dia. Yang biasa digunakan adalah sebenarnya hanya 3. Ini ada 4. Menentukan titik pusat massa. Ya. Kalau titik pusat massa, artinya kalau titik itu berarti terdiri dari titik X dan titik pada sumbu Y. Ada 2 titik. Ya. Nah, bisa jadi itu juga ada 3 titik, tapi biasanya kalau suatu kalau suatu bidang luas permukaan sama suatu garis itu cukup menentukan X0 dan Y0-nya. Gitu. Nah, rumusnya hanya satu, yaitu untuk menentukan salah satu titik X misalnya. Maka jumlah massa dikali jarak X, jarak terhadap sumbu X dibagi massanya. Jadi yang membedakan hanya ininya aja. Begitupun sumbu Y, jumlah ini namanya sigma, jumlah massa dikali jarak pada sumbu Y dibagi massanya. Gitu. Jadi yang berubah kalau bentuknya bangun ruang, maka menentukan titik beratnya sama sumbu X dan sumbu Y, titik X dan titik Y, itu ganti saja jumlahnya. Kalau massa berarti M, kalau ruang berarti kita jumlah volumenya. Kalau luas permukaan, ini bentuknya bidang ya. Kalau bidang, berarti kita ganti aja jadi area luasnya, A besar. Kemudian kalau benda berbentuk garis, diganti jadi L, sigma L. Nyari titiknya sama ya, jumlah panjang dikali jarak terhadap sumbu X dibagi L. Nanti akan mengerti ketika menghadapi contoh soal. Nah, ini adalah contoh soal untuk garis. Nih, ini ada garis L1 misalnya ya. Ada L2, ada L3, L3 itu ini. L3, L2 itu dari sini sampai sini ya, L2 nih. Ini ada L4, ini bentuknya garis. Terus
Anggaplah ini sebuah tongkat yang digabung-gabung menjadi seperti ini. Terus udah digabung gini, pipa-pipa digabung gitu ya, tongkat atau pipa digabung seperti ini, kita akan menentukan titik beratnya yang terdiri dari titik berat itu X0 dan Y0. Di sebelah mana sih yang kalau kita tahu titik di situ, kemudian kita pegang di bagian tersebut, mau diputar ke arah manapun dia nggak jatuh, setimbang gitu. Nah, berarti kita tuh kalau kayak gini harus nyari satu-satu karena tadi rumusnya bahwa nyari X0 itu, ini kan panjang ya. Nyari titik X itu jumlah siapa? Jumlah L dikali jaraknya dibagi jumlah L-nya. Mohon maaf. Sama ya. Terus kalau nyari titik Y0-nya berarti jumlah perkalian dari L-nya dikali Y-nya. Ini N karena misalnya banyak, L-nya lebih dari 1, N itu kan menandakan lebih dari 1 ya, number. Terus ini sigma L. Berarti gimana? Kita cari satu-satu dulu. Nah, cari satu-satu siapa? Karena kan rumusnya nih ada X1, ada X2, ada X3. Itu artinya tuh misal L1 ini terhadap sumbu X jaraknya berapa sih? Gitu. Pertama untuk memasukkan ke rumus ini, kita tentukan dulu masing-masing bendanya X1, Y1. Ini panjang pada L1 nih, yang panjangnya 4. Nah, ini terhadap sumbu X jaraknya berapa sih? Kita tarik garis lurus ya. Ternyata karena dari sini udah kelihatan berarti ini angka 2. Berarti X-nya itu 2. Sumbunya dari titik 0 ya. Di sini berarti 2. Nih, terus Y1-nya berapa? Y1 itu terhadap sumbu Y pada L1 hitungnya dari bawah. Tapi karena kita mau menentukan titik pusat massa, maka kita tentukan dulu tengah-tengahnya dari L1 itu berapa sih? Ini kan L1 4 ya. Berarti tengah-tengahnya itu di sini. Di sini 2. Ya kan? Benar gak? Terus dari sini ke sini tingginya berapa? Nah, dari sini ke sini tingginya itu 3. Tahu dari mana 3? Lihat. Lihat di L4. L4 itu panjangnya 6. Dia letaknya tepat di tengah-tengah. Berarti di sini itu 3, di sini 3. Di sini 3. Maka yang disebut Y1 itu adalah mulai dari 0 sampai tengah-tengah L1. Kenapa tengah-tengah? Karena ingat kita menentukan titik pusat massa atau titik berat, tengah-tengah. Jadi Y1-nya itu sama dengan 5. Ada yang bingung nggak? Sampai sini dulu biar ke depannya nggak bingung. Haikal, Dava bingung nggak sampai sini? Dava? Enggak sih, Bu. Oke, gampang ya? Oke. Aidil bingung nggak sampai sini? Bu, coba ulangin dikit lagi deh, Bu. Saya agak kurang masuk tadi. Oke. Yang X sama dengan 2, bingung nggak Atari? Ya, coba dari yang X sama dengan 2 itu. Oke, sebentar. Wait. Oke. Nah, kita itu mau ngitung titik tengah-tengah dari gabungan pipa deh. Ini anggap aja pipa sebelah mana. Maka semuanya dihitungnya itu terutama di sumbu Y itu bagian tengah-tengahnya. Pertama, kita L1 ya kan? Yang ini dulu nih, L1. Panjang L1 itu 4 cm. Oke, 4 cm. Terus kita ngitung jarak X1. Ngitungnya dari 0,0. L1 ini kalau kita tarik garis lurus sampai sini dong. Jadi jaraknya dari 0 ke L1 berapa? Kita lihat
ke atas. Di sini ada angka 2. Berarti X1-nya itu 2. Dari 0 sampai L1 jaraknya 2 terhadap sumbu X. Sampai situ paham? Iya. Terus. Oke. Terus sekarang sumbu Y. Sumbu Y berarti ngitungnya itu tetap dari bawah, dari 0 ke atas. Tapi bukan ditambahkan dari 0 ini sampai ujung L1, enggak. Tapi ke tengah-tengah. Kenapa ke tengah-tengah? Karena kita kan menentukan titik pusat massa. Maka ngitungnya kalau Y itu sampai tengah-tengah sini. Gitu. Nih sama sebenarnya sumbu X juga ke tengah-tengah. Tengah-tengahnya kan ada di jarak ini kan. Sumbu X nih. Seret. Ke tengah-tengah juga. Pokoknya semuanya kita ngitung tengah-tengahnya. Nih. Kalau sumbu X kan tarik lurus karena tengah-tengahnya di sini, tarik lurus 2 jaraknya. Kalau Y, ini karena dia 4, berarti tengah-tengahnya di sini. Berarti jarak dari sini ke sini kan 2. Tapi ngitungnya dari sumbu X. Dari sumbu X ke sini, berapa? Nah, ternyata 3. Dapat dari mana 3? Seret, kita lihat L4. L4 itu panjangnya dari bawah sampai atas itu 6. Nah, ini ada batas nih, pas di tengah-tengah. Berarti kalau 6 di sini 3, di atas sini 3 dong. Ini sama kan? Panjang ini dengan panjang ini sama. Jadi, Y1 hitung-hitungnya dari X ke sini sampai tengah-tengahnya aja. 3 ditambah 2, jadi 5. Paham? Jadi kalau yang X itu ngambil 2 gara-gara dari yang apa? Karena dari, tengah, ya. Dari yang sumbu ke tengah ini kan, Bu? Iya, ke tengah-tengah sini. Ngitungnya semuanya tengah-tengah. Terus kalau Y dari atas sini ke bawah sini ya? Dari tengah-tengah ini ke bawah. Kalau yang Y. Ini juga yang, ya. Kita lihat panjang yang lain ya, biar lebih paham. Sekarang panjang yang kedua. Yang panjangnya 6. Seret, 6. Ya kan? Terus, nih yang L2 tuh 2 tambah 4. Ya kan? Berarti 6 dong panjangnya. Kita mau nentuin X2. X2 gampang ya. Ingat semuanya tengah-tengah. Kalau 2 tambah 4, 6. Berarti tengah-tengahnya adalah 3 kan? 2 tambah 4 kan 6. Berarti tengah-tengahnya 3 dong. Di sini 3, di sini 3. Maka X1-nya 3. X2-nya 3. Karena panjang L2 6. Berarti tengah-tengahnya di sini 3. Terus Y2-nya. Nah, Y2 berarti ngitungnya dari 0. Gitu ya. Dari sini sampai ke atas berapa? 3. Ya kan? Maka Y2-nya 3. Paham nggak sampai sini? Aidil bingung nggak? Lumayan paham. Bingung? Itu yang Y maksudnya gimana? Ke atas? Ya. Yang mana? Yang Y? Iya. Itu dari maksudnya dari 0 kayak gimana? Dari sini, ini kan titik 0 kan? Ini kan titik 0 nih. Bentar. Ini ngitungnya itu dari sumbu X. Nih, Bu Mel pindah ke sebelah kanan gambarnya deh ya, karena sudah mulai penuh. Pertama yang tadi L1, Najwa baru masuk, semoga langsung paham ya. L1. L1 itu katanya panjangnya 4. Oke ya, panjangnya 4 cm. 4 cm berarti tengah-tengah di sini dong. Ya enggak? Tengah-tengahnya berarti di sini 2 cm, di sini 2 cm, ya kan? Terhadap sumbu X, tarik garis lurus, dia jaraknya berapa? 2. Ya kan? X1 sama dengan 2. Terhadap sumbu Y, nih ini sumbu Y berarti ke atas kan?
Ini sumbu Y. Terhadap sumbu Y berapa? Ngitungnya dari sumbu X ini kan 0 ya, garis 0, nyampe ke titik ini, titik tengah-tengah, karena kita menghitung pusat massa. Ini udah ada 2 nih, dari sini sampai sini. Terus dari bawah sini ke sini berapa? Karena di sini adalah angka 6, ya kan, si L4 ini kan nih 6 cm, berarti di sini 3, di sini 3. Maka si Y2-nya, Y1-nya, sini kan 3 ya, sama ya. Ini juga 3, ini 3. Maka Y1-nya 2 tambah 3, jadi 5. Nih. Terus sekarang L2. L2 itu dari sini ke sini 2. Dari sini ke sini 4. Iya enggak? Berarti L2 itu kan panjangnya 6 dong. Titik pusat massanya tengah-tengah sini dong. Berarti kalau 6 tengah-tengahnya 3 dong. Nah, berarti terhadap sumbu X, seret. Nih, seret ke sini. Terhadap sumbu X, berapa jaraknya? 3. Ini ya. Terhadap sumbu Y, ini titik tengah-tengah ini nih, terhadap sumbu Y berapa sih tingginya? Seret. 3 lagi. Lanjut. Yang mohon maaf, ini tuh nomor 3 ya, yang 6 ya. Oke. Yang nih L3, ini L4. Ini L3. L3 ini ya, Bunda kasih ini deh L3 biar nggak tukar. L3 tengah-tengahnya ini dong. Ya nggak? Panjang L3. Terus terhadap sumbu X. Ini kan tengah-tengah ini terhadap sumbu X berapa jaraknya? 6. Betul ya, X3-nya 6. Terhadap sumbu Y, tengah-tengah ini tuh terhadap sumbu Y berapa ketinggiannya? 3. Berarti 3. Terus X4, tengah-tengah dong, tengah-tengah di sini. X4 tengah-tengah di sini terhadap sumbu X tuh ke samping berarti kan. Jaraknya berapa sih? Ini kan panjangnya X4 itu 4 cm ya. Berarti di sini 2, di sini 2. Ini dari sini ke sini. Nah, ada kelihatan tuh. Ada angkanya. 2 tambah 4. Oh no, nih. Dari 0 sampai 6. Karena jaraknya sama kayak dengan L2. Pas di tengah-tengah ini terhadap sumbu X itu 6 cm. Terus terhadap sumbu Y berarti kan ketinggian ya. Berapa tingginya? Tengah-tengah ini tuh punya si L4. 6 juga. Gitu. Sampai sini ada yang bingung nggak sebelum kita masukin ke rumus? Coba. Jadi tiap yang mau diinin di tengah-tengah itu aneh Bu ya? Iya, betul. Yang tengah-tengahnya. Jadi selalu patokannya di tengah-tengah ininya ya, apa sumbu itu aneh ya? Betul. Oh iya. Oke, jadi karena kita menghitung titik pusat massa. Karena titik berat kita anggap ada di pusat di tengah-tengah. Aidil bingung nggak? Udah ngerti, Bu. Oke, Dava bingung? Nggak? Lumayan Bu, main bingung. Bingung? Bingung yang mana? Yang itu Bu, tarik garisnya gitu kayak 3, kenapa bisa 3 gitu. Oh, tarik-tarik garisnya. Coba Bumel tampung dulu ya. Haika, bingung di mana? Hampir apaan Bu? Udah paham. Terus Najwa. Saya lagi pahamin sih Bu, soalnya baru masuk. Oke, lagi mahamin. Yoga. Yoga ada yang bingung? Oke, jaringan Bumel unstable. Yoga ada yang bingung, Kak? Suara Bumel putus-putus kah? Tadi Bu. Tadi- Putus. Sekarang udah enggak ya? Masih? Udah enggak Bu? Udah enggak, alhamdulillah. Oke. Yoga udah paham belum? Insya Allah udah Bu. Oke. Nah,
Untuk Dava narik garisnya Bu, saya bingung. Bu Mel ambil salah satu contoh ya, Dav. Kita mau ambil L1 ya, Dav. Maksudnya kalau yang ini aja udah bingung, khawatir ke yang bidang tambah bingung. Jadi Bu Mel ajarin dulu ya, ini tuh panjangnya berapa? 4. Terus inilah ada L2. Tadi itu di sini 2 cm, ini 4 cm ya. Ini 2 cm, ini 4 cm. Ini L2, ini L1. Oke. Dava hadir, Bu Mel mau jelasin ya, Kak? Iya, Bu. Oke. Oke. Perhatikan. Kita akan menentukan titik X dan Y gitu ya dari masing-masing L. X1, Y1. Tapi ngitungnya Dav, itu tuh kita harus nentuin tengah-tengah dulu. Patokannya tengah-tengah. L1 nih. Panjangnya berapa Dav? L1 Dav? Mana Bu nggak kelihatan? Ini. Nih. Kelihatan? 4 cm. 4 cm. Berarti kalau tengah-tengahnya yang Bu Mel bagi 2 nih, tengah-tengahnya. Dari sini ke bawah berapa? 2 cm. 2 cm. Yang atas berapa? 2 cm juga. 2 cm juga, pinter. Oke. Nah, sekarang, Dav, kita akan menghitung yang sumbu X dulu. Ini kan sumbu X ya, Dav. Berarti ngitungnya tuh ke samping. Tuh ya. Nih, ini kan titik 0,0. Ini 0, ini 0,0 nih patokannya. Jarak L1 kalau kita tarik terhadap sumbu X, jaraknya berapa, Dav? Ini kan L1 Bu Mel tarik nih. Dari sini ke sini. Berapa jaraknya? Dari mana ke mana Bu tadi? Dari 0,0 ke L1 itu jaraknya berapa? Kan dia 2 ada di cm. 2 cm ya? Nah, 2 cm. Jadi patokannya karena si L1 itu tengah-tengahnya ada di sini nih. Tengah-tengahnya kita tarik garis lurus, ternyata jaraknya 2 cm. Betul, 2 cm. Terus, terhadap sumbu Y. Dah, sumbu Y pokoknya kita tuh patokannya itu notetnya. Oke. Patokannya tetap tengah-tengah. Berarti terhadap sumbu Y itu berarti kan ketinggian ya. Ini tengah-tengahnya di sini. Ini udah dapat angka 2. Dari sini sampai sini berapa? Karena kebetulan ada L3 tuh bentuknya begini. Mana ya? Nih L3. L3 itu panjangnya 6 cm. Tepat di tengah-tengah, berarti ini 3, ini 3. Jarak dari sini ke atas kan 3, maka dari sini ke sini berapa, Dav? Dari titik A ke B. Berapa? 3 juga. 3 juga. Berarti terhadap sumbu Y, tengah-tengah L1 berapa jaraknya terhadap sumbu Y? 3 juga ya Bu? 3 itu kan baru nyampe sini. L1-nya ada di atas. Ini Oh, kan tengah-tengahnya. 7. 8 ya Bu? Di jumlah berapa? 8 ya Bu? Ini 3, dari sini ke sini 3, dari sini ke sini ke tengah-tengah 2. Jadi berapa? 7. Ah, Ya sih Bu. Dava ngitungnya tuh masih 4 tambah 3, bukan 4-nya. Kita selalu ke tengah-tengah. Titik pusat massa. Patokannya tengah-tengah. Berarti tengah-tengah dari sini ke bawah berapa, Dav? Oh, 5 Bu. 5. 3 tambah 2. Betul, 3 tambah 2. Gitu. Sekarang paham? Oke, Dava, masih Dava ya. Dava sekarang kita ke L2, Dav. X2, kita tentuin X2 dan Y2. Berapa, Dav, X2-nya? X2 dan Y2 ya Bu? Lihat dulu, panjang L2 berapa? 6. 6. Berarti tengah-tengah lagi. Cari tengah-tengah dulu. Berarti Tengah-tengahnya berapa dan berapa kalau tengah-tengah? 3.
3. Berarti kalau X2-nya berapa nih? Jarak dari tengah-tengah terhadap sumbu X nih ke samping. Berapa? 3 juga. 3, betul. Kalau terhadap sumbu Y, ketinggiannya nyampe tengah-tengah berapa? Tengah-tengahnya itu ya Bu, yang Gini. samping B, kanan B. Oh, benar. Tingginya 3. 3. Oke, paham? Paham Bu. Oke. Yang lain? Siapa yang belum Bu Mel manggil ya? Fasya tadi ada ya? Bu Mela, Ya, itu kan yang tengah-tengahnya kan yang B, tapi kenapa dihitungnya di bawah? gimana? Tengah-tengahnya di B, tapi Kenapa di tandanya di dua? Kan di B, tapi di apa sih namanya? Dihitungnya yang 2. di B, tapi hitungnya yang 2. Gimana Bu Mel nggak paham pertanyaannya, Kak? Grekek. Salah. Kan itu kan titik pusatnya di B, Heeh. tapi dihitungnya 2. Oh, bukan. Titik pusatnya bukan di B, Kak. Ini mah tadi cuma Bu Mel nanya ke siapa? Ke Dava, jarak dari A ke B berapa. Titik pusatnya Oh, kan dari 2 tambah 4, 6 ya titik. Nah, tengah-tengahnya berarti kan 3. Di sini dong harusnya. Gitu. Bu Mel kasih Oh. tanda apa? C gitu. Tadi A sama B mah Bu Mel cuma nanya sama Dava jaraknya berapa gitu. Titik pusatnya tetap di 3. Kan 2 tambah 4, 6. Tengah-tengahnya 3. Gitu ya? ya Bu. Oke. Paham? Paham. Bu, Oke. Bu, Ya. kenapa X satunya tuh 2 Bu? Kenapa enggak X satunya 3 Bu? X1. Karena dia kan kalau misalnya gini. Bu Mel gambar di mana ya? Wait. Bu Mel escape dulu. Kita harus menggambar di slide baru. New slide. Oke nih. Tadi Atari nanya. Ini 4, ini 2. Ini L2, ini L1. 4 cm ya. Kan tadi X1-nya itu 2. Iya, satunya 5. Atari nanya kenapa siapa tuh namanya? Si X1-nya 2, kenapa enggak 3 gitu ya? Benar gak pertanyaannya? Ya, benar Bu. Benar, oke. Kan kita mau tengah-tengah nih, Kak. Tengah-tengah di sini Bu Mel kasih titik tengah-tengahnya A. Kalau Bu Mel pindahkan titik A ini jadi begini. Ini X, ini Y, ini A. Terus ini begini dong. Set. Ini angka 2. Jarak dari sini ke sini 2. Ya kan? Jarak dari sini ke sini 5. Taruhlah misalnya tadi ada ini ada L. Nih, titik A. Ini titik A tengah-tengah dari L1. Menurut Atari, titik A ini koordinatnya berapa, koma berapa? 2,5. 2,5. Berarti jaraknya 2 dong. Kenapa? Ya. Karena kita itu kalau ngitung X itu berarti kan ke samping ya jarak. Ini kan karena di atas, maka kita tarik garis putus-putus. Nih, si A ini posisinya ada di sini. Kalau ditarik putus-putus berarti hitunglah segini terhadap sumbu X. Jarak dari 0 ke si A, gitu. Tarik putus-putus berapa? 2. Kalau 3 itu kan terhadap sumbu Y di atas. Gitu. Pahamkah? Ya, oke Bu. Oke, sip. Ada lagi? Sebelum kita lanjut, kita belum masukin ke rumus.
Nah, pokoknya kalau misalnya satu, clue-nya lihat tengah-tengah, yang kedua, kalau X berarti ke samping hitungnya dari 0,0, kalau Y berarti yang vertikal, gitu. Tadi rumusnya tuh yang ini. Kita bakal nentuin titik pipa-pipa yang digabung ini, titik pusat masanya di mana. Berarti cara ngitung X0, caranya X1 kali L1 ditambah, karena dia panjang ya, X2 kali L2, X3 kali L3, X4 kali L4. Ini sisanya matematikanya. Fisikanya cuma sampai sini doang. Nah, sisanya matematika. Dibagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4. Masukin deh angka-angkanya. Kalau angkanya sudah akurat, X sama Y-nya, maka tinggal dikalikan aja. Dapatlah X0-nya 4,3. Kalau X berarti di sininya X ya, kalinya X semua. Kita mau nyari Y0-nya. Y0-nya berarti ganti aja. X yang tadi diganti jadi Y. Y1 kali L1. Y2 kali L2. Sampai sejumlah batangnya. Gitu. Dapat deh 4. Jadi titik pusat massa pipa-pipa yang digabung ini adalah 4,3,4. Berarti 4,3 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Gitu. Sampai sini paham? Rumusnya ini. Tadi kan tulisannya sigma ya. Sigma itu itu jumlah, artinya tergantung banyak si pipa. Nanti kalau pada bidang ganti aja L-nya jadi A. Berarti kita harus cari A-nya dulu. Sampai sini ada yang bingung sebelum kita lanjut ke bidang? Enggak ya? Oke. Nah, nanti yang bidang kita latihan soal dulu ya. Kalau yang batang udah paham, itu biasanya yang bidang mudah paham. Mel hapus dulu. Ini kan kalau noted tuh dia nggak hilang per slide-nya. Oke. Perhatikan untuk yang batang. Mohon maaf, yang bidang. Oke. Yang di sebelah kiri ini adalah tabel titik pada sumbu Y. Buat nentuin Y0 pada sebuah bidang tidak beraturan sebenarnya. Ada yang beraturan, ada yang tidak. Itu udah ditentuin rumusnya. Kenapa? Karena kadang susah nih. Ini segitiga sembarang ya, Kak. Untuk nentuin Y0 kan kadang susah di koordinat ya, karena dia miring. Itu. Maka Y0-nya itu 1/3T. Kita tinggal nyari X-nya. Kalau X-nya kan gampang. Ini kan ada di sumbu X. Ya udah tengah-tengahnya aja sumbu X berapa. Begitupun jajar genjang. Untuk menentukan sumbu X-nya, X0-nya udah ada. Dari panjang dari sini, dari A sampai B, tinggal bagi 2. Itu udah X0. Tapi untuk menentukan Y0, itu yang susah. Itu karena belum tentu pas di tengah-tengahnya. Ternyata untuk jajar genjang, nentuin Y0 rumusnya setengah dari tinggi. Kalau segitiga sembarang, 1/3 kali tinggi. Kalau juring, biasanya juring jarang muncul ya. Tapi ini untuk bentuk-bentuk tertentu saja. Juring, nentuin Y0-nya 2/3 kali jari-jari kali tali busur, panjang tali busur AB per busur AB. Tapi memang jarang digunakan, jarang muncul. Yang sering itu segitiga jajar genjang setengah lingkaran. Atau persegi. Persegi lebih mudah lagi. Kalau setengah lingkaran, X0-nya udah pasti, tinggal diameter aja bagi 2 sama dengan jari-jari kan X0-nya. Gitu. Y0-nya. Nah, Y0-nya itu nyarinya tinggal 4 kali R dibagi 3 Pi. Gitu. Jadi di sini khusus bentuk-bentuk tertentu nyari Y0-nya udah ada rumusnya. Gitu. Kan kalau yang di batang mah emang ngitung biasa ya gitu. Kalau bidang tertentu untuk penentuan Y0-nya sudah ditentukan. Titik berat bidang. Sama Kak, kalau tadi kan
L1 kali X1 yang batang. Ganti aja L-nya jadi A. Nanti yang bangun ruang pun sama. Si A ini diganti aja jadi V. Volume. A ini adalah luas. Karena dia bentuknya bidang, maka kita ngitungnya luas. Gitu. Tinggal luas kali X1. Kalau menentuin X berarti ininya X. Kalau nentuin titik Y berarti ininya Y. Itu ya, kita coba ya. Ini Bu Mel contoh dulu. Nanti ada soal latihan, kalian mencoba. Carilah titik berat benda tersebut. Ada benda, bentuknya huruf L. Waduh, berarti ini adalah gabungan dari dua buah bangun. Kita tulis ini A1. Yang ini sama ya, persegi panjang ya. Ini A1, ini A2. Oke, karena rumusnya tadi ada A1 kali X1, A1 kali Y1. Berarti yang kita tentukan adalah luasnya dulu. Luas bidang pertama, A1. Kan persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjangnya yang paling panjang berapa? 80. Yang A1 ya, 80. Kali lebarnya 20. Berarti luasnya 1600 cm. Terus bangun yang kedua. A-nya. Panjang kali lebar. Panjangnya 40 dikali lebarnya 20. 800 cm persegi. Ya, kalau satuannya cm. Kenapa ini nggak pakai cm? Karena dia berada pada bidang kartesius. Gitu. Kemudian udah dapet tuh A1, A2 udah dapet. Berarti kita akan menentukan X1, Y1, X2, Y2 gitu ya. Pertama, X1. Bu Mel pindahin ke ini ada tanda putus-putusnya, semoga lebih mengerti. Ini, bentar. Bu Mel geser biar nggak ketutupan. Nih, ini kan A1 ya, A1-nya udah dapet. X1 terhadap sumbu X nih, panjangnya 20 ya kan bidang yang A1 itu. Berarti tengah-tengahnya 10. Maka X1-nya 10. Terus Y1-nya terhadap sumbu Y yang bidang A. Nah, ini kan panjangnya 80. Tengah-tengahnya berapa? Berarti di sini dong 40. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu bidang A1? Enggak ada? Oke. Lanjut ya. Bidang A2, ini A2. 20 ke 60 ini tuh berarti panjangnya 40 dong. Ya kan? 40. Tengah-tengahnya berapa nih kalau tengah-tengahnya di sini? Nah, kalau tengah-tengahnya ya 10. 10. Iya. Nih, ini kan dari 20 ke 60. Kan dia berarti panjangnya 40 dong. Berarti jarak dari sini ke sini 20. Bener gak? Iya. Iya. Tadi ya. Oh, kamu udah menentuin Y-nya. Y-nya 10. Oh, kamu udah ke sini, udah ke Y. Tuh, Yoga nentuin Y dulu dia. Y-nya berarti dari titik ini ke tengah-tengah. Nah, karena dari sini ke sini 20, maka dari sini ke sini, ini kan dari sini ke sini 20. Berarti kalau tengah-tengah Y2-nya 10, betul. X-nya. X-nya dari 20 ke 60, kan berarti panjangnya 40 dong. Tengah-tengahnya 20 kan. Berarti ini 20, ini 20. Berarti di sini kan jaraknya berapa? 20 tambah 20 berarti sini 40 dong. Bener gak? Nah, berarti X-nya dari 0 ke sini, ini adalah X2, 40.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk menentukan X1, Y1, X2, Y2? Ada yang mau ditanyakan? Tolong responnya, Bu Mel jadi bingung. Kalau diem ini ngerti apa bingung? Udah ngerti, Bu. Oh, udah ngerti. Oke, terima kasih responnya, Kak. Lanjut, berarti kan kita menentuin X0, Y0 ya. X0-nya rumusnya masih sama. A1 kali X1 ditambah A2 kali X2. Kebetulan cuma ada 2 bangun. Masukin aja. A1-nya 6, 1600 kali X1-nya 10. Ini kesininya matematika ya. Fisikanya cuma nyampe saat atas doang gitu. Makanya kalau matematikanya udah menguasai, insya Allah fisikanya juga menguasai. Udah masukin deh 1600, X1-nya 10, udah tinggal masukin aja. Ditambah A2-nya 800, X2-nya 40. Dibagi penjumlahan dari luas A1 tambah A2. Dapat X0-nya 20. Ya 0-nya sama. Dapat 30. Maka titik berat suatu benda huruf L tadi itu adalah 20,30. Gitu. 20,30 itu berarti di sini ya titik beratnya ya. Nih. Tuh, di situ. Titik beratnya. Kalau kita megang di daerah situ, pas titik pusat masanya, maka dia akan setimbang gitu. Sama kayak waktu ada ibu-ibu bisa ngangkat motor ya nggak pakai kakinya karena dia tepat kakinya itu ada di pusat massa si motor, makanya setimbang dan nggak jatuh. Oke, silakan dikerjakan. Bu Mel mau minta dikerjakan nomor 1, nomor berapa? 1 dan 3. Yang mudah dulu. Biar yang 2-nya bisa latihan di rumah, terus kita bisa ke yang volume. Atau ini jam berapa? Atau nomor 1 aja dulu deh. Nomor 3-nya nanti aja. Jadi PR ya. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas juga di pertemuan kelas selanjutnya untuk yang PR-nya. Kerjakan nomor 1 seperti biasa, jawabannya dikirim via WA. Sekarang. Sebuah karton homogen berbentuk L. L-nya kebalik kayak tadi ya. Ditempatkan pada sistem koordinat seperti terlihat pada gambar. Tentukan titik berat karton tersebut. Silahkan dikerjakan. Nomor 1 aja dulu ya.
Faiz tadi masuk kah? Record Club ini Bumil uploadnya di GCR PBM aja ya. Karena kan semua materi materi level 11 itu materi UTBK. Jadi biar sekalian. Nanti kalau mau lihat-lihat temennya yang hari ini tidak hadir, boleh lihat di GCR PBM Fisika aja. Jangan lupa kalau bidang begini berarti tentuin dulu luasnya. A1, A2. X1, Y1. X2, Y2. Waalaikumsalam. Dava bingung kah? Assalamualaikum Dava. Iya, Bu. Bingung nggak? Iya, Bu, bingung. Yang mana? Tadi kayak- Yang manakah yang bingung ya? Dava, yang bingung yang mana Kak? Yang ini nih, Bu, yang dilingkarin itu loh, Bu. Yang dilingkarin. Ini. Mana tuh? Ini yang tadi yang di sini. Itu mah udah hasil titik akhirnya. Yang mana deh yang dilingkarin? Yang A1, Y1? Iya. Ini Oh. saya kayaknya ketinggalan jauh deh, Bu. Ketinggalan jauh. Kamu habis dari mana, Kak? Saya tadi ke kamar mandi, Bu. Oke, teman-teman selain Dava kalau udah ngerti, kan kalian buka PPT yang di GCR ya. Lanjut aja ya, Bu Mel mau jelasin ke Dava ulang ya. Oke. Dava, Bu Mel mau jelasin ulang, Dava siap? Siap, Bu, siap, Bu. Oke. Bu, coba WA saya dulu dah, Bu. WA. Wait, WA, tunggu. Sebentar. Oh, Atari udah. X1 20 ya, 20 30 20 sebentar. Hah? 20 20. Oke. Atari salah di X2. Kenapa? Karena Atari masih ngitung cuma tengah-tengahnya dari 40 ke tengah-tengah. Kan tengah-tengah di sini ya. Menghitungnya itu dari 0, Kak. Dari sini sampai sini. Itu, Atari salah di X2. Terus Berarti 10 ya? kan tadi dari sini ke sini 20 ya? 10 ya? Ini kan 10. Terus dari sini ke sini berapa? 40 kan? Dari mana? Ya. Dari 0 ke Bu Mel kasih huruf D deh. Berarti dari A ke B berapa, Tar? 50 dong. Iya, 50 betul. Gitu. Sama. Hah? Enggak tahu. Terus habis itu diapain rumusnya yang mana? Rumusnya yang ini. Nih. Kalau nyari Y0 berarti A1 kali Y1, A2 kali Y2. Bentar. A1-nya yang di ini ya, apa? Kali itu sih. A1-nya yang ini. Nih, ada angka 1 kan? Nih, A1, A2.
Hitung dulu luasnya. Oh, berarti luas dari ini ya, apa? Di panjangnya ya? Betul, luas dari bangun yang ini. Kan panjang kali lebar. Panjangnya 40, Ya. lebarnya 20. Masing-masing hitung. Hasilnya itu A1 dan A2. Mm-mm. Oh, Cari dulu. Yang dicari adalah A1, A2. X1, Y1, X2, Y2. Kayaknya Atari ada yang salah juga yang Y-nya. Wait. Iya, yang Y. Y1 salah ya? Iya, kayaknya Y1 juga salah. Harusnya berapa, Kak, kalau Y1? Kan tengah. Kan tengah-tengahnya 20 ya. Berarti tengah-tengahnya? Ya. 10 dong. Betul, 10. Oke. Sip. Dava, Bume lanjut ya, Kak. Dava sudah di tempat. Oke, Bu. Oke. Oke. Nah, ingat kita mau nyari pusat massa patokannya tengah-tengah. Nah, terus tengah-tengah. Kalau di bidang, itu kita harus ngitung A1 dulu, X1, Y1. Kan tadi kalau di batang mah L1 ya. Terus A2, X2, Y2. Sebenarnya kan ini bentuknya huruf L. Cuma karena untuk mempermudah kita bagi dua. Yang satu persegi panjang vertikal, yang satu persegi panjang horizontal. Oke, kita lihat dulu A1. A1 persegi panjang. Kalau persegi panjang rumusnya gimana ya, Dav? Luas persegi panjang. Luas rumus persegi Iya. panjang itu, Bu. Persegi panjang rumusnya gimana, Kak? Rumusnya apa ya kalau persegi panjang? Luas kali panjang kali lebar ya, Bu? Panjang kali lebar, iya betul. Panjang kali lebar. Panjangnya berapa, Kak, yang A1? 80. 80, pinter. 80 kali lebarnya berapa? 20. 20. Jadi berapa? 1.600. 1.600. Oke, sekarang coba A2-nya luasnya jadi berapa? Boleh langsung? Panjangnya berapa deh ini A2? 60 kali 20. 60. Ini kan batasnya di sini nih. Iya. Oh, Emang ini 60 berapa nih? kalau 60 tuh sampai titik nolnya ya, Bu? 60 tuh sampai titik 0. Berarti kalau segini doang? 40. 40 kali? 20. Oke. Berarti berapa? 600 ya, Bu? 4 kali 2? 400. 800. 800. Oke, sampai sini Dava paham? Paham, Bu? Oke, lanjut. Kita menentukan X1 ya, Kak. X1 berarti dari bidang A1. Tengah-tengah dong. Nih, ini kan sumbu X yang dari 0 nih. Bidang 1, jarak terhadap sumbu X-nya berapa nih, Kak? Batasnya sampai sini. Ini kan terhadap sumbu X. Jaraknya berapa nih? 20, Bu. 20. Kan bidang itu tengah-tengahnya di sini ya. Aduh, ini tuh pennya suka begini. Kan tengah-tengah ya. Kita ngambil tengah-tengah bidang itu di sini. Mana sih ini suka begindang. Mohon maaf ya. Ini tengah-tengah di sini kan, tengah-tengah bidang. Berarti kalau diambil tengah-tengahnya nyampe sini, tarik garis lurus, berapa tengah-tengahnya, Kak? 10 ya, Bu? 10, pinter. Berarti X1-nya sama dengan 10. Paham? Oke. Cara tahu X1 itu gimana, Bu, tadi? Kan kita nentuin pusat massa, tengah-tengah. Ini kan tengah-tengah bidang A1 nih. Seret. Ini suka begini pennya tuh mengganggu sekali. Wait.
Mohon maaf ya. Oh, Ini tengah-tengah. tengah bidang A1 ya, Bu? Betul. Habis itu kita tarik garis lurus biar tahu jarak terhadap sumbu X itu berapa. Paham sampai situ? Paham, Bu. Paham. Terus terhadap sumbu Y satunya berapa nih tengah-tengah ini? Berarti nyampe sini dong, Bu Mel tarik garis lurus. Kalau dari 0 ke 80, berarti tengah-tengahnya berapa nih di sini? 40, Bu. 40. Pintar. Sekarang Y2, Nah, patokannya kalau ngitung X2, Y2 itu pasti dari 0. Nih. Tengah-tengah bidang A. Tarik ke bawah. Ini kira-kira jaraknya berapa ya? Dari 0 ke sini. 10. 10 kan dari sini ke sini. Nah, caranya pertama kali 20 ke 60 sebenarnya jaraknya berapa sih tadi? 40 ini ya? 40. Kalau tengah-tengahnya berarti berapa? Di sini 20, pinter. Sini 20 ya enggak? Iya. Nah, ini jarak dari sini ke sini berapa ya? 40. 40. Pintar. Y2, tengah-tengahnya di sini. Berarti terhadap sumbu Y berapa nih? 10 juga, Bu. 10 juga. Itu bisa. Paham? Paham, Bu. Nah, fisikanya selesai sampai sini. Sisanya matematikanya. Kita kalau menentukan titik berarti ngitung X0 sama Y0. Rumus nyari X0, A1 kali X1 tambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. Kalau bidangnya ada 3, ya tinggal tambah 3 aja. Untuk nentuin titik Y, A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 plus A2. Itu ya, Daf? Oke, Bu. Oke, Dava boleh lanjut kerjakan nomor 1. Oh, Belum difoto, rumusnya. oh belum dipoto, boleh. Sok atuh. Sebentar Bu Mel singkirin dulu biar bisa di SS. Udah, Bu. Nah. Sebentar ya. Ini udah pada ngirimin. Sebentar. Bu Mel cek dulu. Ya. Oh, oke. Siap. Mantap, orang website langsung peka ya, tangkap basah semua momen berharga. Iya, hati-hati ya Bu Nov. Makasih. Wait ya, Bu Mel periksa dulu. Kalau yang udah ngerjain boleh coba soal yang lain. Ih, cakep Haikal 100. Yoga. Yoga juga 100. Terus Najwa jaringannya kurang stabil. Oke, sebentar yang Atari. X1, X2 udah betul, terus Y1, Y2 udah betul. Kak, kenapa luasnya 400? Nah, Atari yang luas bidang 1 dihitung normal, Kak. Panjangnya kan 40. Lebarnya 20.
Dihitungnya normal. Heeh. Kalau nyari luas hitungnya normal. Oke, boleh diperbaiki ya. XY-nya udah betul. Oke, sambil nunggu Atari dan Dava, yang lain boleh mengerjakan soal nomor 3. 2 dan 3 boleh, tapi baiknya 3 dulu deh. Sambil nunggu temennya ya. Jadi Bu Mel biar bisa ke volume. Oh, sepertinya kita tidak bisa ke titik berat volume. Waktunya sudah hampir habis. Jadi, Bu Mel sambil nunggu Atari sama Dava, yang lain kerjain 2 dan 3 ya, sampai Bu Mel tutup kalau Dava sama Atari sudah setor. Terus yang belum setor tuh siapa? Aidil belum. Terus Haikal, Aidil, Najwa keluar ya. Fasya menghilang. Oke, kelebihan kalian ikut klub berarti nanti udah tinggal ngerjain yang ininya aja, yang 2 bidang. Terus pas ngerjain yang volume udah paham. Nunggu. Aidil paham Kak? Ya Bu, Bingung kah? Enggak. langsung aja. Oke. Atari, kalau yang A2-nya udah 800, kenapa A1-nya yang bawah masih 400 ya? Oh iya, tinggal lihat lagi. Oke. Terus ini Atari tambahin itu lagi ngitung Y0 apa X0? Terus itu kan 0 bisa saling coret jadi menghilang. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nanti kalian bisa ngajarin temen circle-nya. Oke, sambil nunggu Atari sama Atari Dava Aidil, Haikal Yoga boleh mengerjakan soal nomor 2 dan 3. Itu kalau nomor 2 hitung segitiganya pakai rumus yang 1/3 kali T apa alas kali Pinter. 3 bagi 2? Itu alas kali tinggi bagi 2 ngitung luasnya untuk ngitung A1. Nah, kalau tadi nih pertanyaan bagus dari Yoga. Bu, untuk nentuin Y0 si segitiga gimana? Segitiga untuk nentuin Y0-nya pakai rumus 1/3 kali tinggi. Tingginya dari sini sampai sini. Nah. Oke Bu, makasih Bu. Oke, itu nanti udah langsung dapat Y. Jangan lupa, nanti kan gini. Ini kan udah dapat Y di sini. Tapi kan ngitungnya tetap dari bawah ya, Kak. Kalau 0, kalau Y ya, kalau Y 0. Atari yang 15 itu X0 apa Y0?
Nah, Bu. Ya, ini hasil angka 15 sudah betul. Itu Y0 apa X0? X ya. Y. Itu Pakainya angka apa? Pakai data Y kan? 10 sama 20? Oh iya iya. Jadi Ya. jadi 2. Jadi itu Atari baru dapat Y0, X0-nya belum ya. Jangan lupa dikasih tanda Y0 sama dengan, biar gak bingung mana X sama Y. Oh jadi rumusnya tuh buat Y1 sama buat X sama Y ya, Bu. Betul. Kalau nyari X berarti pakainya X1, X2. Kalau nyari Y0 berarti Y1, Y2. Jadi 2 kali. Oke, lanjut ya. Aidil sudah sampai mana, Kak? Ini udah Oke, sip, ditunggu. Dava sudah sampai mana? A2 sama X2, Bu. A2, X2. Oke, sip. Dava nanti walaupun misal Aidil sama Atari udah 100 nih. Karena waktunya udah nyampe 15.22 nih. Kalau Bumel tutup, Dava tetap ngirimin ke Bumel ya. Biar Bumel bisa lihat. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Yuk, masih ditunggu. Bu Mela, Ya, Kak. itu yang di PPT yang hasilnya itu dibanding kayak misalnya hasilnya 1:1 gitu. Yang mana, Kak? Yang ini? Itu yang di bentar, masih tadi yang di PPT. Yang di PPT. Oh, itu bukan banding, itu tuh jadi gini. Kan misalnya 4 hasilnya ya, misal X0 itu hasilnya 4,2. Y0 itu hasilnya 3. Kan kalau nentuin titik itu X, Y ya, X0, Y0. Tapi karena ini ada koma, kan nggak mungkin jadi gini, 4,2,3. Nah, jadi untuk membedakan 4,2 titik koma. Bisa titik koma, bisa titik 2, 3. Gitu, Kak. Wah, oke, Bu. Ya, untuk membedakan ini sama ini aja. Ya, Kak. Bu, tadi tuh X itu lebar tengah-tengahnya, Bu. Nilai tengah-tengahnya dari lebarnya, Bu. Betul. Oh, oke, Bu. Terhadap sumbu X. Ke samping ya. Pokoknya patokannya tengah-tengah, tapi kalau ngitung A, luas, area, itu angka normal. Bu, mau nanya, Bu. Ya, Kak. Ya. Yang atas nomor 2 yang segitiga nyari Y-nya itu gimana ya, Bu? Nyari Y1. Oke. Sebentar, mana ya? Sip. Kita lihat sini dulu ya. Mana? Oke. Untuk segitiga, khusus segitiga, nentuin Y0-nya itu 1/3T. Ini rumusnya, Kak. 1/3T ya. Oke. Balik lagi, sini. Y segitiga. Y segitiga, rumusnya itu 1/3 kali tinggi. Ini baru Y segitiga ya. Ini kan bangun 1, ini bangun 2. 1/3 dikali tingginya berapa kal dari si segitiga ini, tingginya berapa ya? Enam, Bu. 6, pintar. 6, berarti Y segitiganya 6 bagi 3 hasilnya? 2. 2. Oke. Y segitiga dari sini sampai titik tengah-tengah itu 2. Hei, mohon maaf. Pentabnya suka begini. 2. Terus berarti Y0-nya salah, bukan Y0. Y1-nya berapa kira-kira? Ngitungnya tetap dari bawah, Kak. Oh, berarti 6 ya, Bu? 4 tambah 2, betul 6. 4 tambah 2, betul 6. Baru Y1. Oke, Bu, makasih. Sip,
Sami-sami. Oke, sebentar lihat punya Dava sudah kirim. Wah, jaringan Bumil yang Lola. Download gambarnya. Dava A1 A2 sudah betul, Kak. Terus X1 X2 Y1. Oke. Dava masih salah nentuin X1, X2, Y1, Y2. Oke. Perhatikan ya. Dav Bumil jelasin ulang nih. Mana screen, eraser. Oke. Oke. Dav, untuk X1. Ini kan tengah-tengah ya, Dav. Dava, apakah ada di tempat? Ada Bu, ada Bu. Oke. Ini kan tengah-tengah ya, Dav. Nah, tengah-tengahnya di sini. Mana sih pentapnya? Oke. Nih, ini kan tengah-tengah. Berarti kalau tengah-tengah di sini, ini dari sini, ini kan tengah-tengah di sini. Berarti X-nya berapa X1-nya? Oh, saya kira lebarnya tuh yang nyamping gitu Bu, yang di kiri. Oh, yang ini. Iya. Oh, ketuker berarti. Bukan. X1-nya tetap yang nyamping itu ke sini. Berapa Dav X1-nya? 20. 20. Y1-nya? Y1 tengah-tengah ke sini. Berapa? Oh, ya satunya 10. Iya. Gitu ya. Oke Bu. Oke, lanjut ya yang A2. Ingat kalau A2 pun hitung X-nya tuh dari 0. Tentuin dulu tengah-tengahnya berapa, terus nanti hitungnya dari 0. Tengah-tengah di sini. Tarik aja, tarik garis putus-putus. Terus Aidil udah ngirimin ya. Oke, Aidil sudah 100. Atari. Sebentar. Oke, Atari sudah. Atari juga 100. Oke. Karena Yang nomor ya, 3 Dav? ya Bu. Lanjutnya yang nomor 3 ya Bu. Dava nomor 1 betulin dulu, Kak. Oke Bu. Itu Dava baru nentuin X1, Y1, X2, Y2. Belum nyampe ke X0, Y0. Nih. X0 rumusnya A. A1 kali X1 ditambah A2 kali X2. Dava belum sampai sini. A1 plus A2. Dapat X0-nya berapa nanti. Terus Y0-nya juga sama. Y0-nya mana ya? Si pentabnya suka hilang-hilang. Y0-nya A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Amin. Salam untuk istrinya Pak Hasan. Salam. Yoga kalau hasil akhir nggak usah pakai X lagi ya. X sama dengan 5, jangan 5X gitu. Sebentar, cek dulu ya hitungannya.
saya mau nanya deh, Bu. Ya. Yang nomor 2 tuh X1-nya 3 bukan sih, Bu? Yang bangun satu, yang Atari bangun satu yang mana, atas apa bawah? Yang saya yang satunya segitiga, yang 2. Maksudnya Oh, nomor 2. Nomor 2. Ya. X1-nya? X2, Bu. X2. X2 tuh yang ini ya? X2-nya yang persegi panjang. Oke. Ini kan 2 ke 8 itu berarti panjangnya berapa? 3 bukan, Bu? Ini 6. 3 itu dari sini ke sini kan? Tapi kan kalau ngitung harus dari 0. Jadi selalu dari 0. Selalu dari 0. Kan kayak tadi ya, kayak nih X2 si nomor 1. Berapa? Iya, 4 dong ya. 3 tambah 2? Oh ya 5. Iya, ini angka 2 ya. Siapa? Yoga tadi tuh ngirimin nomor berapa, Yoga? Nomor 2 ya? 4,22. Y1, Y2. Tunggu. Kamu yang Y-nya salah, sebentar. Cek. Bu, saya mau nanya lagi, Bu. Boleh. Buat yang X1 kan yang segitiga, Bu. Kalau jarak X1-nya tuh sama kayak X2 apa gimana? Kalau berarti hitungannya dari sini ke sini nih. Sampai 10. Ya. Berarti 5. Berarti sama dong kayak X. Betul. X2. Ya. Ini juga sama, Bu. Kalau Y1-nya udah dapat Atari? Y1-nya yaitu yang saya lagi cari. Y1 sama Y2-nya berbeza. Oh iya, tingginya beda ya. Oke deh, Bu. Oke. Yoga nanti Bu Mel japri ya koreksiannya ya, Yoga. Oke, karena sudah hampir semua kecuali Dava Bu Mel masih tunggu, nggak apa-apa, nanti kita komunikasi japri, begitupun Yoga yang udah ngirimin soal nomor 2. Kita akhiri dulu klub hari ini dan membaca hamdalah boleh disiapkan oleh Atari.